Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah video presentasi tentang ancaman di bidang ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Rahayu Nabila Putri. Perkenalkan, nama saya Solid Novo Nahamda. Saya Dina Maulida. Saya Novita Karani. Saya Indriani Aulia Salam. Rina Octavia Manurung. Saya Muhammad Fathah Al-Rajik. Selamat menonton. Muhammad Fathah Al-Rajik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ancaman. Yang dimaksud ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Kan nama saya Solid Novo Nahamda. Saya di sini akan menjelaskan tentang arti ancaman di dalam bidang ekonomi. Kan sebagai setiap usaha dan kegiatan baik internal maupun eksternal yang mengancam masyarakat dan perekonomian suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Karani. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana kondisi perekonomian negara Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan. Sebenarnya sudah banyak perubahan yang terjadi dalam sistem perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh penguasa di setiap eranya. Sebelum para penjajah memasuki wilayah Indonesia, negara Indonesia menganut sistem perekonomian yaitu pertanian dan monokultural, di mana padi banyak diproduksi di daerah Pulau Jawa, sedangkan rempah-rempah banyak diproduksi di wilayah Maluku. Dan warga Indonesia juga memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia, baik itu dari lautan, hutan, maupun tambang. Ketika para penjajah Eropa mulai memasuki wilayah Indonesia, disinilah dikenal dengan istilah periode kolonialisme. Pada saat itulah sistem perekonomian Indonesia dari pertanian menjadi industri. Dengan perubahan yang menjadi industrialisasi, banyak sekali kebutuhan akan teknologi buatan Eropa yang dipakai saat itu karena dilakukan dengan skala yang sangat besar. Nah, pada periode inilah pemahaman kapitalisme dan liberalisme mulai menyebar ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia, di mana hak kepemilikan dasar diatur oleh pemilik modal dan pemilik teknologi. Jadi, kita tidak heran jika kemiskinan meningkat drastis pada kalangan pribumi saat itu. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Dina Maulida ingin menjelaskan tentang ancaman ekonomi dari dalam negeri. Pertama, utang dengan negara lain. Yang kedua, tingginya angka pengangguran. Yang ketiga, maraknya tingkat korupsi. Yang keempat, infrastruktur yang kurang memadai. Yang kelima, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa yang diakibatkan oleh banyaknya jumlah uang yang beredar tetapi persediaan barang sedikit. Apalagi ketika inflasi berat yang bersekitar 30 sampai 100% per tahunnya, perekonomian negara akan menjadi tidak stabil. Yang keenam, deflasi. Deflasi adalah penurunan harga barang yang ada di suatu wilayah. Yang ketujuh, ketergantungan terhadap barang impor. Perkenalkan, nama saya Indriani Aulia Salam. Di sini saya akan menjelaskan contoh ancaman di bidang ekonomi dari luar negeri. Yang pertama, krisis keuangan global. Krisis keuangan yang terjadi di negara lain dapat memiliki dampak domino pada ekonomi suatu negara. Yang kedua, kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia secara tiba-tiba dapat memberikan dampak negatif pada ekonomi suatu negara. Yang ketiga, ketidakpastian geopolitik. Ketidakpastian ini dapat muncul berbagai bentuk seperti konflik regional atau perubahan kebijakan geopolitik yang dapat memberikan stabilitas ekonomi suatu negara. Perkenalkan, nama saya Rina Octavia Manurung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh globalisasi terhadap perekonomian di Indonesia. Yaitu yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri karena adanya perdagangan bebas. Yang kedua, cepat atau lambatnya perekonomian di negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga,
Timbulnya kesenjangan sosial akibat persaingan bebas. Yang keempat, kooperasi semakin sulit berkembang. Yang terakhir, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ren, ngapain kok di sini belum pulang? Lagi nunggu Indri. Oh, nunggu Indri. Lah Ren, jadi nggak? Mau kemana kalian? Mau beli mixer ikat kah? Enggak lah, mending beli es dawet depan aja murah. Mana enak kayak gitu minumannya, murah kali. Yang mahal sih Ki. Enak lah, itu kan minuman tradisional. Cintailah produk dalam negeri. Kalian ini nggak usah lah. Mixer kan enak, es krim dia dari luar negeri sana ya kan. Biar pernah Wak. Juga ya. Udah lah, tapi enggak lah. Es dawet aja lah kita yuk. Alah udah, beli mixer aja yuk. Yuk beli mixer aja, nggak apa-apa itu. Ya udah lah, yuk. Gerak. Nah guys, itulah tadi salah satu contoh dari pengaruh globalisasi terhadap perekonomian Indonesia, yaitu cepat atau lambat, perekonomian Indonesia akan dikuasai oleh negara-negara asing, disebabkan oleh banyaknya masyarakat lokal yang lebih memilih produk luar negeri dibanding dengan produk dalam negeri. Maka dari itu, belajarlah untuk mencintai produk dalam negeri agar mengurangi ancaman dalam bidang politik. Halo, saya Nabila akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Nah, yang pertama, caranya adalah menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Salah satu pemicu perekonomian di suatu negara tersebut buruk adalah tingginya angka pengangguran. Angka pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kondisi perekonomian di suatu negara itu buruk. Maka daripada itu, pengangguran adalah salah satu ancaman yang ada di bidang ekonomi pada suatu negara. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah pengangguran adalah menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Dan yang kedua, menekan angka inflasi. Sebelumnya kita ketahui bahwa inflasi adalah keadaan atau kondisi di mana harga-harga barang atau jasa mengalami kenaikan dari harga sebelumnya. Nah, hal itu dapat menjadi ancaman di bidang ekonomi pada suatu negara. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi inflasi adalah melakukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh lembaga keuangan, yaitu salah satu contohnya adalah menerapkan politik diskonto. Politik diskonto adalah kebijakan yang diambil untuk menaikkan suku bunga bank. Kemudian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dalam pembelanjaan anggaran di suatu negara. Kemudian yang ketiga, melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur. Penyediaan pembangunan infrastruktur yang tidak merata akan menyebabkan kesenjangan ekonomi terjadi di mana-mana. Nah, hal ini juga dapat menjadi ancaman di bidang ekonomi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur, yaitu melakukan pembangunan infrastruktur di pelosok daerah, tetapi tidak semua daerah memiliki kebutuhan yang sama dalam pembangunan infrastrukturnya. Jadi pemerintah harus mengawasi atau menganalisis terlebih dahulu kebutuhan infrastruktur apa yang harus diperoleh oleh suatu daerah tersebut. Kemudian yang keempat adalah menekan angka impor. Kebiasaan ketergantungan pada impor dapat menyebabkan ancaman di bidang ekonomi pada suatu negara. Salah satu cara atau sesuatu hal yang kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut ialah dengan cara meningkatkan kualitas produk dalam negeri dan meningkatkan kegiatan ekspor. Kemudian yang kelima adalah memberikan penanganan serius terhadap semua masalah korupsi. Jika tidak ditangani dengan serius, hal itu akan menyebabkan ancaman di bidang ekonomi pada suatu negara. Hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ialah memberikan pendidikan moral sejak dini dan memberikan pendidikan religius sejak dini untuk menghindari yang namanya korupsi.
Kemudian yang keenam ialah meminimalisir kesenjangan ekonomi yang ada, yaitu dengan cara menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan membuka usaha bersama. Contohnya ialah koperasi. Kemudian yang ketujuh adalah memberikan dukungan penuh kepada pengusaha, yaitu UMKM seperti bengkel motor, warung-warung sate, dan usaha fotokopi, serta lain sebagainya. Pemerintah harus ikut andil dan mendukung dalam usaha tersebut, karena hal itu dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menghindari ancaman di bidang ekonomi. Kemudian yang kedelapan ialah menerapkan program hilirisasi. Hilirisasi adalah proses pengolahan barang mentah menjadi barang yang setengah jadi atau barang jadi. Dengan kata lain, hilirisasi adalah upaya yang diterapkan atau proses pengolahan suatu barang yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan menjadikan barang tersebut menjadi lebih kompleks dan bernilai jual tinggi. Hilirisasi bertujuan untuk mendorong pengolahan barang industri dalam negeri untuk tidak lagi mengekspor barang mentah. Salah satunya ialah pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk melarang mengekspor biji nikel mentah ke luar negeri sejak 1 Januari 2020. Makan pete campur ikan teri. JJ dulu nggak sih? Senggol dong. Asla geng. Pekerjaan. Ayo pegangan.